kamu harus menikah dengan Bunga, Ren. Kalau dia nyakitin perasaan kamu, kamu juga harus menyakiti perasaan dia. Setelah kamu dapat merebut kembali seluruh harta kekayaannya, kamu ceraikan dia. Ya? Di depan ada neng Bunga, Nyonya. Bunga? Hei Bunga, apa kabar? Gimana kabar bapak kamu? Maafin tante sekeluarga ya, kita belum sempat ngejenguk bapak kamu lagi. Karena kita juga dalam kondisi yang agak sulit di sini. Yuk masuk ke dalam. Nggak usah, Tante. Bunga cuma mau minta izin sama Tante. Boleh nggak, Tante, kalau Bunga pinjam kursi roda yang bekasnya Arman? Soalnya Bapak perlu itu, Tante. Kan kalau Bunga beli yang baru itu sayang banget. Jadi ya Bunga pikir kalau emang Tante nggak keberatan dan Tante ngizinin, Bunga boleh kan Tante pinjam sebentar aja kursi rodanya? Boleh dong. Kan kursi roda itu udah nggak dipakai lagi. Kamu bawa pulang aja. Kasih banyak ya, Tante. Tunggu. Kamu nggak mau ketemu Reno? Dia ada di kamarnya tuh. Reno. Udah nggak usah malu-malu. Yuk, Tante temenin. Ayo kamu masuk. Tapi Tante, Udah. Ayo kamu masuk. Ayo. Reno. Bunga! Ngapain kamu di sini? Aku jijik ngeliat kamu. Aku nggak peduli kamu mau ngomong apa, Ren. Yang jelas, aku cuma mau ngasih tahu sama kamu. Sebenarnya aku juga nggak pengen terima takdir ini. Kalau aja keadaan keluarga aku baik, mungkin aku nggak akan seperti ini. Seandainya kamu bisa ada di posisi aku, mungkin kamu bisa ngerasain gimana rasanya perasaan aku sekarang. Aku benar-benar nggak tahu harus kayak gimana, Ren. Aku mau kamu nikah sama Ya ampun, apa yang baru gue lakuin? Gue minta Bunga jadi istri gue, tapi gue sendiri nggak yakin. Gimana sih Reno? Udah bagus dia ngelamar gembel ini sampai dia percaya. Sekarang Reno malah ngejauhin. Ini betul-betul kabar yang sangat membahagiakan. Udah lama sekali Tante ingin mendengar kabar bahagia ini. Akhirnya Reno mau melamar kamu juga. Kenapa nangis? Tante tahu, itu pasti air mata kebahagiaan. Tante,
Kayak mimpi. Au. Kamu bawa aja kursi roda itu pulang, Bunga. Terima kasih banyak, Tante. Tante baik sekali. Jangan harap aku baik sama kamu nanti. Bunga? Aldo? Kamu memang nggak pernah mengecewakan Mama. Mama bangga sekali sama kamu, sayang. Kamu udah bikin Gembel itu percaya sama kamu. Ingat, Ren. Almarhum papamu pasti senang sekali kalau dia tahu kamu berhasil merebut seluruh hartanya kembali. Begitu Gembel itu bersedia dinikahkan, Mama akan langsung menikahkan kalian. Kamu harus terus memuji dia. Bikin dia percaya kalau kamu begitu mencintai dia, Ren. Kemudian kamu paksa dia menandatangani berkas pengalihan seluruh hartanya menjadi atas nama kamu. Lalu, kamu ceraikan dia segera. Aldo? Hey. Kamu mau ketemu Reno? Masuk aja. Udah lama, Do ya? Lumayan. Sorry. Gimana kalau gue ganti baju dulu? Ya udah. Bentar ya. Iya, Pak. Aku mau kamu nikah sama aku. Bunga, lo kenapa sih? Kok seneng banget kayak gitu? Bunga, gue tahu. Pasti lo seneng gara-gara lo habis dapet tips gede ya? Wah, gila lo parah banget. Lo juga ngelayanin om-om yang pakai kursi roda? Hah? Penyakitan? Sampai udah dikasih kursi roda kayak gitu? Gak nyangka deh. Heh, Nina. Mau ngapain lagi lu di sini? Emang apa? Lu kagak ada bosan-bosannya lu ngatain Bunga mulu. Lu kagak boleh lihat Bunga senang dikit ya. Bawaan lu sirik aja sama orang. Nih lampir. Dia bisa nggak? Kuntilanak, suek banget. Pok, coba aja kalau nggak ada Empo di sini. Udah aku sumpel tuh mulutnya si Dina. Udah biarin aja tuh kuntilanak. Bunga, itu kursi buat Babe lu ya? Iya, Po. Ini buat Bapak. Seneng deh, Po. Jadi, kan dulu ada pelanggannya Bunga. Dia suka belanja sama Bunga. Nah, sekarang kan dia udah meninggal. Terus kursi roda dia udah nggak kepake. Makanya Bunga pinjem, Po. Kan lumayan buat Bapak. Ya udah, lu kasih aja sama Babe lu. Empok ke depan dulu ya. Iya, Po. Bunga, gue cobain ya. Boleh nggak? Boleh kok, Hen. Nih. Terus dia bunga manis, dorong terus Mas Joko. Iya, alangkah indahnya naik kursi roda bersama dia bunga manis terasa gula. Mas Joko bisa aja nih. Asyik, dia bunga manis kuy.
Terus dorong dek bunga manis. Dek bunga manis. Alangkah indahnya hari ini. Bunga, gue senang banget lihat lo hari ini. Bisa aja, Hen. Beneran, soalnya gue belum pernah lihat lo sebahagia ini sebelumnya. Ya udah, gue pulang duluan ya. Hati ya, Hen. Ya Bunga. Reno, aku bahagia kayak gini semuanya gara-gara kamu. Bunga seneng banget deh ngeliat Bapak senang. Bapak suka kan sama kursi rodanya? Jeffrey. Cabut Jeb. Cabut yuk. Bang, Bang Jeffrey mau pergi kemana, Bang? Bang jangan kemana-mana, Bang. Bang Jeffrey di rumah aja ya jagain Bapak. Gue denger sih adek lu udah kaya ya. Gara-gara ditidurin sama orang kayak itu. Tenang dong, friend. Jangan emosi gitu kali. Gara-gara bunganya udah jadi kaya, hidup lu kenapa tergantung sama dia? Jangan didikte gitu dong hidup lu. Bang, Bang Jeffrey mau kemana? Bang, Bunga mohon Bang, Abang dengerin Bapak dong. Bapak juga pasti seneng banget kalau misalnya Abang di rumah. Kenapa lagi sih, Nga? Gue ini cowok, Nga. Gue bebas mau kemana aja. Enak banget lu suruh gue di rumah. Lu pengen gue supaya di rumah? Lu pengen ngatur-ngatur gue? Mentang-mentang lu udah beli ini, beli itu. Lu lihat aja sendiri. Lu beliin bapak kursi roda kan? Supaya apa? Supaya lu nggak bisa lagi ngurusin dia kan? Supaya lu nggak capek-capek lagi ngurusin dia, ya kan? Bang, Bener kan omongan gue? Bang Jeffrey jangan pergi, Bang. Pak, Bapak jangan sedih ya. Bapak jangan dengerin omongannya Bang Jeffrey, ya Pak? Bapak jangan pernah berpikiran kalau Bunga kasih kursi roda ini untuk Bapak karena Bunga malas ngerawat Bapak. Bunga nggak seperti itu, Pak. Kenapa Bunga kasih Bapak kursi roda? Supaya Bapak nggak bosen, supaya Bapak nggak jenuh di dalam kamar terus. Jadi Bapak bisa jalan-jalan keluar. Bunga janji, Pak. Bunga bakalan ngejagain Bapak terus. Ren, gua pikir hati lu tuh udah kebuka, tapi ternyata belum. Kenapa sih lu tega nyakitin Bunga kayak gini? Gue juga bingung. Kenapa gue mesti ngelamar Bunga? Gue emang suka sama Bunga. Tapi cewek itu ternyata munafik. Lu pernah mikir gak sih? Gimana jadinya kalau Bunga tahu lu tuh cuma pura-pura mau ngelamar dia? Udahlah, Do. Bunga tuh cuma pura-pura baik di depan gue. Tapi di belakang gue, dia bisa tidur sama Kak Arman untuk dapetin warisan itu. Enggak, Ren. Lu itu salah. Lu pasti udah kepengaruh sama nyokap lu yang udah gelap mata sama harta itu. Sekarang ini lu bukan sahabat yang gue kenal. Lo yang udah dibutain matanya sama Bunga. Bunga tuh gak sepolos yang lo kira, Do. Nyokap gue tuh bener. Mana mungkin sih ada orang mau ngasih uang miliaran tanpa ada alasan yang jelas. Bunga pasti ada apa-apanya sama Kak Arman. Karena dia tahu Kak Arman tuh kaya raya. Ren, kalau Bunga mau morotin harta lu, kenapa dia mesti sama lu? Ingat, Ren, lu itu udah gak punya apa-apa. Kamu percaya kan sama aku? Aku udah mutusin Ren. Nolak warisan itu semua. Karena aku sadar yang pantas terima warisan itu cuma kamu. Aku nggak mau. Gara-gara warisan itu hubungan aku sama kamu jadi jauh. Aku nggak mau kehilangan kamu, Ren. Mon, Mona, Mon bangun Mon.
kamu harus belajar sayang. Kan tadi kamu bilang sama kakak kalau kamu harus kerjain PR. Kan banyak banget yang ketinggalan gara-gara kamu masuk rumah sakit. Mon? Kemana sih dia? Mona, kamu sebenarnya maunya apa sih? Kenapa kamu selalu bikin kakak marah? Pergi seenaknya. Kamu mikir nggak sih, Mon? Aku abis nyari laki-laki sakit. Kan biar kayak kakak. Mona kan juga pengen jadi orang kaya. Terserah kamu mau ngomong apa tentang kakak. Kakak tuh ngomong kayak gini karena kakak sayang sama kamu. Mon, kakak cuman pengen kamu itu tanggung jawab. Oh, Mona bisa kok tanggung jawab sama diri aku sendiri. Mana bukti tanggung jawab? Buktinya sekarang aja kamu udah pergi diem-diem dan kamu udah bohongin kakak. Emang kakak pikir kakak tuh nggak ngebohongin aku apa? Kakak tuh egois. Kakak punya uang, kakak selalu nyimpen uang itu sendiri. Kakak nggak pernah mau bahagiain aku. Kakak pelit. Mana janji kakak? Katanya kakak mau beliin aku handphone. Mona, kakak bener-bener gak punya uang, Mon. Nanti ya, kalau kakak punya uang, pasti kakak beliin kamu HP, ya? Pak, kakak tuh pak, dia selalu bilang sama aku kalau dia mau beliin HP buat aku. Dia selalu ngatur ini, ngatur itu. Mentang-mentang sekarang udah punya uang banyak, jadi kayak gitu tingkahnya. Kamu udah bohong, Pak. Lihat aja, Pak. Dia janji sama aku kalau dia mau beliin aku handphone. Tapi sampai sekarang mana? Alasannya nggak punya uang. Padahal dia punya uang banyak. Tapi dia egois, dia mau pakai uang itu sendiri. Kakak jahat. Kamu nggak jahat, Pak. Lo pengen gue supaya di rumah? Lo pengen ngatur-ngatur gue? Mentang-mentang lo udah beli ini, beli itu, lo lihat aja sendiri. Lo beliin bapak kursi roda kan? Supaya apa? Supaya lo nggak bisa lagi ngurusin dia kan? Supaya lo nggak capek-capek lagi ngurusin dia, ya kan? Bang, Bener kan omongan gue? Aku abis nyari laki-laki sakit. Kan biar kayak kakak. Mona kan juga pengen jadi orang kaya. Kak, jangan sedih. Mendingan kita mikirin yang buat kita bahagia aja. Bunga kan yang sering bilang kayak gitu sama Dedek. Aku mau kamu nikah sama aku. semuanya kayak mimpi indah yang menjadi kenyataan. Apa, Kak? Hah? Bener apa kamu, Dek? Bener banget kamu bilang. Lebih baik kita mikirin hal-hal yang indah supaya hati kita juga jadi senang. Lu pernah mikir nggak sih? Gimana jadinya kalau Bunga tahu lu tuh cuma pura-pura mau ngelamar dia? Udahlah, Do. Bunga tuh cuma pura-pura baik di depan gue. Tapi di belakang gue, dia bisa tidur sama Kak Arman untuk dapetin warisan itu. Enggak, Ren. Lu itu salah. Lu pasti udah kepengaruh sama nyokap lu yang udah gelap mata sama harta itu. Nyokap gue tuh bener. Mana mungkin sih ada orang mau ngasih uang miliaran tanpa ada alasan yang jelas. Ren, kalau Bunga mau morotin harta lu, kenapa dia mesti sama lu? Ingat, Ren. Lu itu udah nggak punya apa-apa. Padahal gue sendiri juga belum yakin sama dia. Reno, aku cinta sama kamu, Ren. Aku bahagia banget. Kamu minta aku nikah sama kamu. Tapi aku belum bisa ngomongin lamaran kamu ke Bapak. Apa omongan Mama selama ini tentang Bunga itu salah? Tapi kenapa Bunga bisa dapat semua harta warisan Kak Arman kalau emang gak ada hubungan apa-apa? Enggak. Gue gak boleh mikir macam-macam. Gue harus percaya. Ya. Mungkin gue harus dengerin kata-kata Aldo. Kalau gue emang terlalu buta mandang Bunga. Bunga emang gak salah apa-apa. Iya, Bunga gak salah apa-apa. Tapi, biarpun Bunga gak salah, gue udah terlanjur masuk ke permainan ini. Gue udah terlanjur ngelamar dia.
kacau semua. Pak. Pak, Jeffrey lagi bujur, Pak. Jeffrey beli makanan kesukaan Bapak. Nasi Padang. Bang, kalau mujur itu nggak tiap hari kan, Bang? Abang kenapa sih nggak pernah berubah untuk main judi? Berhenti dong, Bang. Sadar nggak sih, Bang? Kalau judi itu selama ini udah nyusahin hidup Abang. Kenapa sih, nggak? Apa karena lo udah ngasih gue uang tebusan? Jadi lo bisa seenak-enaknya sama gue di rumah ini? Lo nggak usah khawatir, nggak? Gue bakal ganti semua uang lo. Gue nggak kayak Mona yang cuma bisa ngandelin lo doang. Aduh, Bang Jeffrey, jangan kasih makanan kayak gitu ke Bapak. Bapak kan... Kenapa lagi sih, nggak? Kenapa gue nggak bisa kasih Bapak dengan makanan yang gue beli sendiri? Karena semua ini hasil dari duit judi. Duit haram. Bukan kayak gitu, Bang. Tapi kan Bapak lagi... Jeffrey! Pak, Kak Bunga, makannya mana? Kok nggak ada makanannya sih, Kak? Ini udah jam berapa? Aku udah mau sekolah nih. Aku lapar. kamu sabar ya. Kakak mau ke warung Po Yati sebentar. Lu sarapan dulu ya. Nih. Kasih ya, Po. Mona? Mon, sarapan dulu, Mon. Duh, gimana ya, Po ya? Kok Mona nggak mau makan? Mona belum sarapan, Po. Udah, lu jangan mikirin si Mona. Mona tuh nggak bakalan kelaparan. Lu kan tiap hari ngasih uang jajan sama dia. Kenapa lu sedih? Di rumah lagi ada masalah ya? Ah, Bunga, mendingan lu sarapan dah. Lu terus-terusan mikirin makan keluarga lu. Tapi satu orang pun kagak ada yang nyuruh lu makan. Udah, lu makan aja dulu. Po, udah lama banget, Po. Bunga pengen cerita sama Mpok. Reno ngelamar Bunga, Po. Hah? Reno ngelamar lu? Alhamdulillah. Bunga, lu kudu bersyukur. Ya. Mana Pak Yati? Ada perlu apa ya, Bang? Gue mau nagih janjinya. Udah sebulan utang gua belum dibalikin juga. Sekarang mesti dilunasin, tau gak? Nanti saya sampein sama Po Yati ya, Bang. Pokoknya ntar malam gue balik lagi ke warung ini. Kalau belum bayar, gue acak-acak nih warung. Aduh, hampir jantung gua mau copot. Aduh. Nggak apa-apa, Po. Biar Bunga aja yang bayar. Jangan, Bunga, ntar duit lu habis. Utang Empo banyak banget tahu. Bunga bisa minta sama Pak Surya kok. Hah? Jangan Bunga. Empo kagak mau. Beneran. Nggak apa-apa kok, Po. Biar Bunga yang bantuin Empo. Ren? Kok kusut gitu tampangnya? Kenapa, sayang? Reno kurang tidur, Ma. Pasti kamu sibuk mikirin pernikahan kamu dengan gembel itu ya? Tenang aja, sayang. Mama akan bantuin kamu untuk nentuin tanggal yang tepat. Karena kan semakin cepat akan semakin bagus. Enggak, Ma. Reno nggak akan nikah sama Bunga. Kemarin Reno terlalu buru-buru, Ma. Reno nggak pakai hati. Reno baru sadar. Ternyata Reno salah. Kalau emang Reno nikah sama Bunga, Reno belum siap, Ma. Reno pasti bakal tidur sama dia. Siapa yang suruh kamu tidur sama dia? Ren, kamu kan laki-laki. Kamu bisa ciptakan 1000 alasan untuk hal itu. Udah deh, Ma. Jangan suruh Reno bohong terus, Ma. Sekali kita bohong, kita akan bohong terus. Ren. Ini Bunga.
Saya tahu kamu orang baik, Bunga. Kamu nggak pernah minta uang untuk keperluan diri kamu sendiri. Saya kan masih bisa kerja, Pak. Supir saya akan antar kamu sampai ke rumah. Ada apa lagi, Bunga? Kemarin saya habis dari rumahnya Arman, Pak. Mereka usir kamu lagi? Kamu nggak ada apa-apain kan? Enggak kok, Pak. Malahan Reno ngajak saya nikah. Apa? Bu Rati memang pernah cerita dia mau menikahkan anaknya dengan kamu. Tapi buat saya itu aneh. Karena Bu Rati nggak pernah menyukai kamu, Bunga. Tapi Reno kan beda sama mamanya, Pak. Reno itu orangnya baik banget. Dan sekarang mamanya juga udah mulai nerima saya. Bunga, kamu harus berhati-hati. Karena mungkin saja Reno berbuat begitu untuk melindungi ibunya. Dan mungkin saja ibunya punya rencana lain untuk kamu. Bunga, apa kamu percaya sama Reno? Kalau gitu, turuti kata hatimu. Makasih, Pak. Bu Ratih yang licik itu harus diberi pelajaran. Kebagusan. Cincin buat apa, Mah? Cincin untuk si gembel busuk itu. Kakakmu mau menikahi dia. Mama sih nggak mau beliin cincin baru. Biarin aja cincin yang lama. Mama yakin mau kasih cincin berlian Mama? Iya. Tapi tenang aja, berliannya akan Mama ganti. Orang miskin mah nggak bisa bedain mana berlian asli dan mana berlian palsu. Mama akan suruh Reno bilang kalau cincin ini dibelikan khusus untuk dia. Ibu seharusnya malu. Saya nggak ada urusan ya sama Pak Surya, nggak usah ikut campur deh. Jika Anda berniat mencelakai Bunga, Anda akan berurusan dengan saya. Rasti, handphone. Mau telepon Reno sekarang. Jadi saudara-saudara, logika ini penting sekali. Sesuatu yang sudah terbukti baru diyakini, baru dipercaya. Gila, dia berani nge-reject telepon Mama. Awas aja kalau dia berani ngancurin rencana Mama. Gak akan pernah Mama biarkan. Makasih ya, Pak. Heh, lo lihat tuh. Tiap hari ada aja yang nganterin dia pakai mobil mewah, ya kan? Iya, tampangnya aja dia soalim. Padahal dia kan lebih gatel daripada kita. Heh, lo berdua itu kalau nggak tahu apa-apa tentang bunga, diam aja, nggak usah banyak omong. Iya, Po. Jangan ngomong sembarangan, ntar kualat lo. Heh, anak kecil, apa lo bilang? Ih, lo berdua tuh sirik aja jadi orang. Dasar anak kecil. Sialan tuh orang ya. Pok, ini Po uang buat Mpok. Sekarang gue tahu kenapa Mpok Yati selalu ngebelain si Bunga mati-matian. Ternyata dia juga dapat bagian dari uang haram si Bunga. Tapi Bunga, Udah, nggak apa-apa, Pok. Buat Mpok aja. Bunga tahu banget kok, Mpok lagi butuh uang itu kan. Mpok kagak tahu harus bilang apa, Bunga. Lu emang bener-bener baik banget sama Mpok. Makasih ya, Bunga ya. Mpok bisa aja. Pok, Mpok inget kan dulu itu yang sering bantuin Bunga siapa? Mpok. Pok, Bunga tuh udah banyak banget utang budi sama Mpok. Bunga, lu belum cerita gimana kabarnya lu sama si Reno. Lu udah jawab belum lamarannya dia? Belum nih, Pok. Bunga belum sempat jawab. Soalnya Bunga kaget banget, Pok. Jadi waktu pas Reno ngomong, Bunga bener-bener bingung, Pok, nggak tahu harus ngomong kayak gimana. Ya, saya Bunga seneng banget sih, Pok. Kenapa lu nggak jawab sih? Bunga, entar si Reno malah mikir macam-macam tentang lu. Jangan-jangan dia malah mikir lu kagak suka lagi sama dia. Iya ya, Pok. Aduh, terus
Terus Bunga mesti ngapain dong? Ya lu temuin dia dong. Lu jawab sekarang juga. Iya bener Pok. Kalau gitu sekarang Bunga mau ke kampusnya Reno. Bunga, tunggu. Lu mau kemana? Mau ke kampusnya Reno? Tadi kata Mpok, Bunga kan harus jawab lamarannya Reno, ya kan? Hah? Dengan dandanan kayak begini? Ya ampun, kagak cocok banget Bunga. Sini. Gua dandanin dikit, gua poles. Biar lu mau hai, tambah cakep. Yuk, sini. Hen. Itu si Bunga tuh. Bunga? Mau kemana dia? Bunga! Bunga lo mau kemana? Bunga! Mau kemana sih Bunga dengan dandanan menor kayak gitu? Ya kemana lagi? Ke hotel lah. Nina, lu jangan so tau Bunga itu teman kita yang paling baik. Dia tuh beda sama lo berdua. Ya Mpok, makanya kalau ngomong tuh jangan sembarangan. Jadi lo masih nggak percaya sama gue? Masa sih? Beneran? Tapi kata orang-orang si Bunga dapat harta dari haknya dia. Gue tuh nggak ngada-ngada ya. Dan gue nggak pernah bikin gosip murahan. Dasar orang kampung aja yang so tahu Bunga dapat duit dari mana. Kayak ngeliat sendiri aja. Poyati itu lihat sendiri kalau si Bunga itu dapetin duit bukan uang haram. Bilang aja kalau Mpok tuh sirik sama si Bunga. Apa? Gue sirik sama Bunga? Amit-amit sang bayi ya gue sirik sama Bunga ngapain? Poyatinya aja yang udah bohong sama kalian, tau nggak? Poyati tuh nyimpan semua kebohongannya Bunga. Ternyata Pok Yati munafik juga ya. Asal lo tahu semuanya. Gue tadi ngelihat Mpok Yati dikasih duit banyak banget sama Bunga buat ngekip semua rahasianya Bunga, tau nggak? Bohong. Mendingan lo ikut gue aja deh ke rumah Mpok Yati biar lo bisa buktiin sendiri. Kalau gue bohong, lo iris kuping seksi gue ya. Bunga? Bunga, kamu ngapain di sini? Aku tadi nggak sengaja nendang itu dan aku nggak tahu jadi kayak gini. Aduh. Yaudah, kita kesana yuk. Maafin aku ya Ren, gara-gara aku kamu jadi basah. Pakai sabuk pengaman kamu. Oh, maaf. Maaf. Kita harus ke mall. Ganti baju ya. Ke mall? Lah, tumben pagi-pagi udah pada datang ke sini. Udah pada janjian ya? Udah deh, gak usah pakai basa-basi. Poyati sengaja kan nutupin kekotoran si Bunga? Hah? Poyati bohong tentang warisan yang Bunga dapat kan? Bohong kan? Lo pikir gue nggak tahu? Lo dapat komisi kan dari si Bunga? Tadi gue lihat pakai mata kepala gue sendiri. Poyati dikasih duit kan sama Bunga? Aku dong. Nina, lu bener-bener jahat. Hati lu busuk. Tempo hari, gua emang udah kemakan gosip yang lu sebarin di RT sini. Sampai gue ikut gedek sama si Bunga. Tapi hari ini, gua nggak bakalan mempan sama gosip murahan dan rendahan yang keluar dari mulut lu. Gua enak, muak dengerinnya. Mau gue gebok lu? Lihat. Lihat dong. Lo pikir gue bohong kan selama ini? Poyati,
Lu bohong karena lu dapat komisi dari bunga, dari duit haram ya kan? Ini apa? Ini apa? Bohong aja lu. Jadi selama ini Kak Bunga benar-benar gak dapat warisan. Dan ternyata uang yang dia punya selama ini adalah uang haram beneran. Nih, Bapau, lu kudu dengerin omongan gua dulu. Yang diomongin sama sini, nak, itu kagak bener. Bunga itu anak baik-baik. Aduh, rumah ini bagus sekali, Pak. Aku senang sekali. Iya. Rumah ini nggak kalah bagusnya seperti rumah kita yang di Bandung. Iya, aku tahu sayang. Aku beli rumah ini khusus buat kamu. Nanti furniture-nya kamu tinggal beli. Interiornya kamu atur sendiri aja ya. Iya, Pak. Aku ada meeting dengan kolegaku yang ada di Jakarta. Pergi sebentar ya. Hati-hati ya. Rumah ini terlalu besar untuk ditinggal 3 orang. Sedangkan rumah yang aku tinggalkan dulu begitu kecil untuk ditinggal beberapa orang. Ya Allah, sejati inikah aku? Bagaimana nasib mereka sekarang, ya Allah? Oh, Ren, bagus banget ya tempatnya. Kamu pilih aja yang mana yang kamu suka. Aku bingung, Ren. Kamu aja deh. Oh, biar aku yang milih ya. Kenapa? Ren, boleh nggak aku ganti yang lain? Sumpah, Ren, seumur hidup aku nggak pernah pakai rok pendek ini. Aku malu. Oke. Aku cariin yang lebih panjang ya. Gimana kalau yang ini? Ren, kamu mau beliin aku balon nggak? Buat apa? Buat aku. Aku beli balonnya dong, Din. Bunga. Kamu aneh ya? Aku suka banget tuh sama balon. Balon bener-bener ngingetin aku sama mamaku. Jadi waktu aku kecil, mamaku suka beliin aku balon. Terus balonnya aku lempar tinggi, dan balonnya menjadi kecil, terus menghilang. Aku kangen
kangen banget beneran sama mama. Aku bener-bener lupa sekarang muka mama aku seperti apa. Aku yakin mama aku pasti cantik sekali. Yuk, kita pulang. Bunga, melihat balon itu, aku jadi ingat Bunga anakku. Dia suka sekali dengan balon terbang. Ya Allah, bagaimana dia sekarang ya?